Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paralitoles Suranto dengan NIM 41522010230 ingin mempresentasikan algoritma BFS dan algoritma greedy. Pengertian algoritma BFS atau Breadth First Search adalah algoritma yang digunakan untuk menelusuri atau menjelajahi semua node pada graf secara berurutan, dimulai dari node awal dan menyebar ke node tetangga sebelum melanjutkan ke node yang lebih jauh. Algoritma ini menggunakan pendekatan lebar, sehingga disebut juga dengan breadth first. Tujuan algoritma BFS yang pertama, efisiensi pencarian jalur terpendek. Algoritma BFS adalah salah satu alat terbaik untuk mencari jalur terpendek antara dua titik dalam graf, dalam pemodelan transportasi, navigasi, atau jaringan komunikasi. BFS membantu dalam menemukan rute tercepat, menghemat waktu dan sumber daya. Yang kedua, identifikasi komponen terhubung. BFS digunakan untuk mengidentifikasi komponen terhubung dalam graf. Ini berguna dalam analisis jaringan sosial, pemodelan jaringan komputer, bahkan dalam pemahaman hubungan antara objek dalam berbagai konteks. Yang ketiga, solusi untuk teka-teki dan permainan. Dalam permainan teka-teki dan masalah kombinatorial, BFS membantu menemukan semua solusi yang mungkin. Ini memberikan pemain atau penyelesaian masalah gambaran lengkap tentang berbagai pilihan yang dapat diambil dan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Cara kerja algoritma BFS. Yang pertama, inisialisasi. Langkah pertama adalah menginisialisasi pencarian dengan menentukan simpul awal yang akan menjadi titik awal kita dalam menjelajahi graf. Simpul awal ini akan dimasukkan ke dalam antrian untuk memulai perjalanan. Yang kedua, antrian. Antrian berperan penting dalam algoritma BFS. Simpul awal dimasukkan ke dalam antrian dan selanjutnya simpul tetangga dari simpul awal akan secara berurutan dimasukkan ke dalam antrian. Ini memastikan bahwa BFS menjelajahi simpul pada kedalaman yang sama terlebih dahulu. Yang ketiga, perjalanan menjelajah graf. Saat simpul-simpul dimasukkan ke dalam antrian, BFS akan mengunjungi mereka satu persatu. Proses ini berlanjut hingga seluruh graf telah dijelajahi. Penting untuk diingat bahwa BFS akan mengunjungi semua simpul pada kedalaman yang sama sebelum melanjutkan ke tingkat kedalaman berikutnya. Yang keempat, pemutakhiran status node. Selama pencarian, status setiap simpul akan diperbarui untuk menandai bahwa mereka telah dikunjungi. Hal ini penting untuk mencegah BFS dari mengunjungi simpul yang sama lagi dan lagi, yang dapat menyebabkan pengulangan tak terbatas. Manfaat algoritma BFS. Yang pertama, mencari lintasan terpendek. BFS digunakan secara luas untuk mencari lintasan terpendek antara dua simpul dalam graf tak berbobot. Ini menjadi sangat berguna dalam menavigasi jaringan, rute peta, dan permasalahan terkait. Yang kedua, transversal graf level per level. Algoritma secara alami mengunjungi simpul-simpul dalam graf secara level per level. Ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi struktur hierarkis atau level dalam berbagai aplikasi seperti penelusuran web, analisis jaringan, dan perhitungan terdistribusi. Tiga, topologi jaringan topological sorting. BFS dapat digunakan untuk melakukan topological sorting pada graf berarah akrilik. Topological sorting penting dalam perencanaan tugas dan penjadwalan dalam berbagai aplikasi seperti manajemen proyek dan kompilasi kode. Lalu ada algoritma greedy. Algoritma greedy adalah paradigma desain algoritma di mana keputusan lokal diambil pada setiap langkah dengan harapan bahwa serangkaian keputusan lokal yang optimal akan mengarah ke solusi global yang optimal. Algoritma greedy memiliki karakteristik utama. Yang pertama, greediness atau keakuratan. Algoritma greedy selalu memilih opsi yang dianggap paling baik pada saat itu, tanpa mempertimbangkan gambaran besar atau masa depan. Ini membuatnya cepat dan mudah diimplementasikan. Yang kedua, sifat inkremental. Algoritma greedy membangun solusinya langkah demi langkah, dan keputusan yang diambil tidak pernah diubah kembali. Oleh karena itu, solusi yang ditemukan pada setiap langkah tidak pernah direvisi. Contoh aplikasi algoritma greedy. Algoritma Huffman untuk kompresi data. Dalam kompresi data, algoritma Huffman menggunakan pendekatan greedy untuk menghasilkan pohon biner yang optimal untuk mengkodekan karakter-karakter yang muncul. Lebih sering diberikan kode yang lebih pendek. Yang kedua, ada penjadwalan tugas pada mesin tunggal atau scheduling. Dalam kompresi data, algoritma Huffman menggunakan pendekatan greedy untuk menghasilkan pohon biner yang optimal. Untuk mengkodekan karakter yang muncul lebih sering diberikan kode yang lebih pendek. Manfaat algoritma greedy. Yang pertama, kemudahan implementasi. Algoritma greedy sering mudah diimplementasikan dan dapat memberikan solusi yang cukup baik dalam waktu yang cepat. Yang kedua, efisiensi waktu. Greedy umumnya membutuhkan waktu eksekusi yang lebih cepat karena keputusan diambil secara cepat pada setiap langkah. Yang ketiga, penerapan di domain spesifik. Terkadang meskipun tidak
selalu menghasilkan solusi optimal secara global, algoritma greedy dapat memberikan solusi yang sangat baik dalam domain spesifikasi tertentu. Sekian dari presentasi saya Pak Nikolas Suranto, mundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.